Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Juni. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kageno Jitsuryokusha Volume 7. Sebelumnya, Chit sempat bertemu dengan Alpha yang sedang menyamar lalu pergi ke ibu kota negeri Elf untuk mendaftar dalam pertempuran takhta. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai ceritanya. Cerita dimulai pada malam perayaan sebelum pertempuran takhta dimulai. Chit menatap takjub ke arah pohon dunia yang bermandikan cahaya sihir warna-warni. Meski biasanya ia tidak terlalu peduli pada pemandangan seperti itu, kali ini ia merasa sayang kalau tidak menikmatinya. Di sampingnya, Lalanoa juga sampai terpaku karena begitu kagum. Di kaki pohon dunia, para peserta turnamen, panitia, dan tamu-tamu penting sedang sibuk berpesta sambil menikmati hidangan lezat dan berbagai minuman. Chit lalu menghentikan seorang pelayan elf yang lewat untuk mengambil 2 gelas jus anggur, kemudian membaginya dengan Lalanoa. Ia pun memuji kesegaran jus buatan elf itu yang terasa pekat, tetapi sangat enak di tenggorokan. Saat Chit baru bersiap mencari makanan, suasana aula tiba-tiba berubah gaduh. Perhatian semua orang langsung tertuju ke pintu masuk ketika Gendo dari faksi konservatif datang mengenakan pakaian resmi. Ia hadir bersama seorang gadis yang kemungkinan adalah putrinya, ditemani Ryu dan satu ksatria sihir berwajah asing. Lalanoa lalu berbisik pada Chit memberitahu bahwa pria berwibawa di belakang Gendo itu adalah ksatrianya. Chit pun memperhatikan ksatria elf tersebut yang memancarkan aura luar biasa. Penampilannya sangat berwibawa, seperti aktor Hollywood yang macho. Ksatria itu adalah Asgrey, ahli pedang elf berusia 248 tahun. Sambil mengamati sekeliling, Chit menyadari bahwa aula itu terbagi menjadi 4 blok faksi. Lalanoa menjelaskan bahwa 3 faksi besar menguasai seluruh area utama. Bagian dekat taman adalah wilayah faksi konservatif, bagian tengah yang mewah dikuasai faksi reformis, sementara meja paling belakang di dekat pohon dunia menjadi jatah faksi adik raja. Faksi-faksi kecil lainnya hanya bisa mencari celah kosong di sela-sela mereka. Satu blok terakhir adalah milik sebuah faksi misterius yang belum pernah menampakkan diri di acara sosial manapun dan dikabarkan akan hadir malam itu. Beberapa waktu kemudian, faksi yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Aula seketika hening, sebelum suara bisik-bisik mulai terdengar menyebut nama faksi Mitsugoshi. Kabar tentang kerjasama antara klan Tokiseiryu dan perusahaan Mitsugoshi memang sudah menyebar luas. Namun, karena kekayaan perusahaan Mitsugoshi sekarang sangat mendominasi, publik lebih sering menyebut mereka faksi Mitsugoshi daripada faksi Tokiseiryu, meskipun hak takhta sebenarnya ada pada Sakura. Kehadiran faksi Mitsugoshi langsung menjadi pusat perhatian, terutama bagi faksi-faksi kecil yang sudah siap mencari peluang kerjasama. Sakura Tokiseiryu, pewaris takhta urutan ke-6, berjalan paling depan memimpin rombongan. Dengan gaun yang sangat cocok dengan rambut merah mudanya, ia terlihat begitu tenang dan berwibawa meski usianya sama dengan Lalanoa. Di sebelahnya berjalan Alfred, yang sebenarnya adalah Alpha dalam penyamaran. Mengenakan tuxedo rapi, ia tampak sangat meyakinkan. Di sini Chit sempat merasa sedikit khawatir karena pada pertemuan terakhirnya, Alpha terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun begitu melihatnya sekarang, Chit justru merasa jauh lebih lega. Ia yakin penyamarannya kali ini sudah sempurna dan Alpha tidak menyadari siapa dirinya. Dengan percaya diri, Chit merasa bahwa bahkan jika Delta ada di sana, ia pun tidak akan mudah mengenalinya. Kejadian saat ia menjadi John Smith tidak akan terulang lagi. Sakura dan Alpha lalu melangkah masuk bersama rombongan besar pengikut Tokiseiryu dan karyawan Mitsugoshi. Di belakang mereka menciptakan aura yang membuat seluruh tamu di aula bingung harus menyapa siapa lebih dulu. Melihat Sakura terlihat tegang, Alpha menyuruhnya merilekskan bahu dan cukup tampil tenang serta berwibawa, karena pihak merekalah yang akan membimbinginya menuju takhta. Sakura sempat membalas bahwa kalau ia hanya diam seperti pajangan, maka kehadirannya tidak akan berarti. Namun Alpha hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa jawaban itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Sakura telah siap. Interaksi singkat itu membuat Sakura sadar betapa jauhnya perbedaan pengalaman di antara mereka. Ia kemudian bertanya, apakah Alpha juga merindukan suasana acara sosial seperti ini? Sambil memandang sekeliling, Alpha menjawab bahwa wajah-wajah elf di sana tidak banyak berubah meski bertahun-tahun sudah berlalu. Namun setelah itu, Alpha menambahkan dengan tajam bahwa hal itulah yang justru menjadi alasan negeri mereka semakin busuk. Sebelum obrolan mereka berlanjut, seorang elf tampan berjalan menghampiri dan menyapa Sakura. Ia adalah Otutorion, adik dari mendiang raja yang dipercaya memegang surat wasiat kerajaan. Suasana aula seketika menjadi riuh karena Otutorion adalah orang pertama yang berani mendekati faksi Mitsugoshi. Ia membuka percakapan dengan basa-basi, menanyakan kabar Sakura,
Dan Sakura pun menjawab dengan sopan bahwa dirinya dalam keadaan sangat sehat. Namun setelah itu arah pembicaraan langsung berubah. Dengan senyum ramah yang tidak sesuai dengan tatapan dingin di matanya, Oto Torion mulai menekan Sakura dan mempertanyakan alasan klan Tokiseryu kembali ikut dalam pertempuran takhta. Ia mencoba memancing apakah Sakura hanya ingin menguji kemampuan atau sebenarnya masih menyimpan niat lain terkait mundurnya klan mereka di masa lalu. Sakura pun langsung memotong arah ucapan itu tanpa ragu dan menegaskan bahwa keputusan klan Tokiseryu waktu itu murni untuk beristirahat, tanpa maksud tersembunyi apapun. Kemudian, Oto Torion segera mengalihkan perhatiannya pada Alpha dan mulai mempertanyakan identitas ksatria dari perusahaan Mitsugoshi itu. Saat Alpha memperkenalkan diri dengan sangat rendah hati sebagai ksatria pemula yang berkelana, tanpa rekam jejak di kompetisi besar, Oto Torion justru semakin curiga. Baginya tidak masuk akal jika perusahaan sebesar Mitsugoshi memilih pendekar otodidak yang tidak terikat dengan aliran manapun. Menghadapi rentetan pertanyaan tajam itu, Alpha hanya membalas dengan senyum tenang. Sambil terus menatap Alpha lekat-lekat, Oto Torion akhirnya menantangnya untuk membuktikan kemampuan langsung di tempat itu. Dari belakangnya, seorang satria sihir pun maju selangkah. Oto Torion lalu memperkenalkannya sebagai mantan knight utamanya dan mengusulkan pertandingan persahabatan sebagai hiburan untuk malam ini. Saat Sakura hendak memprotes keras usulan mendadak tersebut, Alpha langsung memotong dan menenangkannya. Ia meyakinkan Sakura agar menerima pertandingan itu demi meredam ketegangan. Apalagi posisi mereka yang hampir tidak punya sekutu sedang menjadi pusat perhatian seluruh tamu di aula. Meski Sakura khawatir pertandingan ini justru memberi kesempatan lawan untuk menyiapkan langkah antisipasi, Alpha dengan santai mengatakan bahwa ia sama sekali tidak berniat memperlihatkan seluruh kemampuannya. Karena Alpha bersikeras, Sakura akhirnya tidak punya pilihan selain mengalah dan menerima tawaran itu. Oto Torion pun tersenyum puas lalu segera memberi instruksi untuk menyiapkan pertandingan sambil mengatakan bahwa acara malam ini akan menjadi sangat meriah. Kemudian meja-meja di aula mulai digeser dan membentuk arena pertandingan dadakan yang langsung dikerubungi para elf. Sambil tetap membawa jus mereka, Chit dan Lalanoa pun menyelinap ke depan agar bisa mendapat posisi paling dekat. Di tengah arena, Secondary dan Alpha sudah berdiri siap dengan pedang latihan yang tumpul. Kerumunan mulai ramai oleh berbagai spekulasi. Ada yang menganggap tantangan ini sebagai tanda kewaspadaan faksi adik raja, sementara yang lain meragukan kemampuan Alpha untuk menghadapi sosok sehebat Secondary. Sebagian berpendapat bahwa bisa memberi perlawanan saja sudah termasuk hasil yang bagus. Namun kalau Alpha sampai menang, maka peta politik bisa langsung berubah besar. Di tengah suasana itu, Gendo, pemimpin faksi konservatif, tiba-tiba duduk di sebelah Chit, dan Lalanoa lalu menanyakan prediksi mereka. Ketika keduanya kompak mengatakan Alpha akan menang, Gendo hanya terkekeh kecil. Meski mengaku tidak bisa memastikan hasilnya, tapi menurutnya, jika Secondary sampai kalah, seluruh strategi faksi-faksi yang ada bisa berantakan. Sambil menatap ke arah arena, Gendo juga mengatakan bahwa keputusan Oto Torion mengadakan pertandingan ini sangat berani, tetapi sekaligus berbahaya bagi stabilitas pertempuran takhta keesokan harinya. Di tengah arena, Oto Torion lalu dengan percaya diri meneriakkan tanda dimulainya pertandingan. Tanpa membuang waktu, Secondary langsung melesat maju. Dengan pengendalian energi sihir yang sangat halus, ia memangkas jarak dalam sekejap dan melancarkan tebasan mematikan. Kecepatan serangannya bahkan sampai membuat Gendo ikut takjub melihat betapa besar peningkatan kemampuan Secondary. Namun di sisi lain, Alpha hanya berdiri diam sambil memegang pedangnya dengan santai. Begitu tatapan matanya menajam, pemandangan yang tidak terduga langsung terjadi. Tebasan Secondary yang tadi terlihat seperti sudah mengenai leher Alpha ternyata hanya membelah angin. Wajah Secondary seketika memucat karena kaget. Dalam sekejap, Alpha sudah berdiri di belakangnya. Kini posisi Secondary benar-benar terkunci dengan punggung menghadap Alpha, tanpa bisa bergerak. Namun alih-alih mengakhiri pertarungan saat itu juga, Alpha justru membiarkannya. Ia mengatakan bahwa pertarungan akan terasa hambar jika selesai terlalu cepat. Ucapan itu langsung membuat amarah Secondary meledak. Ia memusatkan energi sihir dalam jumlah besar, lalu bersumpah bahwa pedang Alpha tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Menanggapi hal itu, Alpha justru menjatuhkan pedangnya sendiri, dan suara benturannya langsung memecah keheningan aula. Tanpa peduli pada geraman Secondary yang menuntut penjelasan, Alpha malah memasang kuda-kuda tinju dan dengan santai menyatakan bahwa ia akan meladeni lawannya dengan tangan kosong. Wajah Secondary langsung memerah karena marah. Merasa benar-benar dipermainkan, ia segera menerjang sambil menyebarkan mana ke sekelilingnya. Gerakannya kini menjadi jauh lebih cepat dan lebih mematikan. Meski begitu, wajah Alpha tetap tenang.
Tepat sebelum pedang secondary menebas, Alpha menghindar, lalu terdengar suara benturan keras. Darah segar langsung mengalir dari hidung secondary dan menetes ke lantai, sementara Alpha terlihat baru saja mengayunkan tangan kirinya. Dengan santai, Alpha bahkan menyebut serangan itu hanya sebagai salam pembuka. Tanpa memberi waktu sedikit pun, Alpha langsung melepaskan pukulan berikutnya. Jab berkecepatan tinggi itu sama sekali tidak bisa ditangkap mata secondary dan langsung menghantam dagunya. Meski penglihatannya tidak mampu mengikuti, insting bertarung secondary masih sempat membangun pertahanan sehingga ia tetap sadar. Namun, Alpha tidak berhenti. Ia terus melanjutkan serangan dengan pukulan berikutnya ke titik yang sama sampai tubuh secondary mulai kehilangan keseimbangan. Meski begitu, secondary masih belum tumbang. Dengan wajah merah dan berlumuran darah, ia tetap mencoba mengayunkan pedangnya untuk membalas. Namun Alpha hanya menatap arah bilah itu, lalu menangkis sisi pedang dengan siku kanannya hingga senjata secondary terpental ke atas. Aksi tingkat tinggi itu langsung membuat Gendo dan beberapa penonton yang masih bisa mengikuti kecepatannya sampai menahan napas karena kagum. Keheningan mencekam segera menyelimuti aula sebelum akhirnya pecah oleh suara satu tepuk tangan. Otto-Torion berjalan mendekati arena dengan senyum lebar, lalu memuji kemampuan Alpha sebagai ksatria pilihan Mitsugoshi yang luar biasa karena mampu mengalahkan secondary hanya dengan tangan kosong. Dengan sengaja, ia juga menyebut secondary sebagai mantan Knight. Setelah itu, Otto-Torion menepuk bahu secondary. Dengan nada yang sangat dingin dan bertolak belakang dengan senyumnya, Otto-Torion lalu mengejek kekalahan memalukan itu. Secondary hanya bisa mengertakkan gigi dan berjanji akan membalas semuanya di pertempuran takhta nanti. Setelah itu, Otto-Torion memanfaatkan momen tersebut untuk merentangkan tangan dan menarik perhatian seluruh aula. Ia lalu memperkenalkan knight-nya yang sekarang, yaitu Sakisa si Pedang Kutub. Ia menjelaskan bahwa Sakisa adalah sosok misterius yang belum pernah mengikuti kompetisi resmi dan konon pernah berguru pada Dewa Pedang 100 tahun lalu. Chit yang memperhatikan dari kejauhan langsung menyadari bahwa aura Sakisa memang berada satu tingkat di atas para pendekar elf hebat lainnya di sana. Di sampingnya, Gendo tiba-tiba mengajak Chit berbicara dan mengaku kagum karena kesatria sehebat secondary bisa dipermainkan semudah itu oleh Alpha. Ia lalu membandingkan Alpha dengan Chit yang sama-sama terlihat misterius tanpa latar belakang yang jelas. Menanggapi itu, Chit hanya menyipitkan mata dan berakting seolah sedang menatap kejauhan, memberi kesan seperti seseorang dengan masa lalu kelam yang semua orang di sekitarnya sudah tiada. Reaksi itu langsung membuat Gendo merasa tidak enak dan buru-buru menarik ucapannya. Tidak lama kemudian, Gendo menawarkan sebuah kesepakatan. Ia mengatakan bahwa faksi konservatif tidak akan mengincar Lalanoa dan Chit di babak penyisihan. Dengan harapan pihak Chit juga melakukan hal yang sama. Lalanoa yang gugup sempat bertanya apakah ini berarti aliansi, tetapi Gendo menegaskan bahwa ini hanya kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Setelah berdiskusi singkat dengan Chit, Lalanoa akhirnya menerima tawaran itu. Tanpa berjabat tangan agar tidak menarik perhatian, Gendo dan Lalanoa hanya saling mengangguk sebagai tanda sepakat, sebelum Gendo dan bawahannya pergi meninggalkan aula. Di sisi lain aula, Otto-Torion dan Sakura tampak sudah selesai bertukar salam singkat, lalu berpisah. Setelah itu, kerumunan langsung beralih mengerubungi Alpha. Ada yang memuji kecepatan bertarungnya, ada juga tamu yang nekat menanyakan status pernikahannya untuk dijodohkan dengan putri mereka. Melihat kehebohan itu dari kejauhan, Chit justru menilainya sebagai cara mencari perhatian kelas 2. Padahal pertempuran takhta saja belum dimulai. Menurutnya, orang kelas 1 seharusnya menebar petunjuk secara halus sejak awal, lalu memperlihatkan kemampuan sedikit demi sedikit dengan cara yang misterius, persis seperti persona Nazono Seinen yang sedang ia mainkan sekarang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tepat setelah Gendo pergi, seorang elf tak dikenal datang menghampiri Lalanoa dengan senyum meremehkan. Ia membawa beberapa pengikut di belakangnya dan memperkenalkan diri sebagai Koban. Begitu membuka mulut, Koban langsung menyindir Lalanoa dengan menyebutnya darah campuran. Tanpa memberi kesempatan untuk membalas, ia terus berbicara panjang lebar dan menyalahkan darah kotor klan Hinoizumi milik Lalanoa sebagai penyebab gagalnya reformasi mendiang Raja Anorion di masa lalu. Dengan tatapan tajam, ia juga mencemooh bahwa orang seperti Lalanoa tidak pantas ikut campur dalam penentuan raja berikutnya, lalu menuntutnya mundur dari kompetisi. Dengan tatapan yang sama tajamnya, Lalanoa langsung menjawab tegas bahwa ia tetap akan ikut bertanding dan sama sekali tidak berniat mundur. Penolakan itu membuat alis Koban terangkat. Ia pun balik mengancam, membanggakan kekuatannya, lalu berjanji akan memburu Lalanoa di arena jika ia benar-benar berani muncul dan akan membunuhnya dengan cara yang paling kejam dan paling memalukan. Namun Lalanoa tidak goyah.
Dengan sorot mata penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa dirinya yang sekarang sudah berbeda dan menjadi lebih kuat berkat didikan sang guru. Ucapan itu membuat Koban terlihat semakin kesal. Ia lalu mengalihkan pandangan merendahkan ke arah Chit dan menilai pria itu seperti barang murahan, sebelum akhirnya bertanya, apakah Chit adalah kesatria Lalanoa? Chit menjawab dengan ramah sambil memperkenalkan diri sebagai Nazono Senen dan mengulurkan tangan. Tentu saja uluran tangan itu diabaikan begitu saja oleh Koban. Dengan nada angkuh, Koban lalu menanyakan aliran pedang Chit. Chit menjawab santai bahwa ia tidak memiliki aliran terkenal karena hanya belajar secara otodidak. Begitu mendengar itu, Koban dan rombongannya langsung tertawa mengejek dan terang-terangan meremehkan kemampuannya. Chit sendiri hanya memasang wajah datar dan tampak lemah. Namun di balik ekspresi itu, ia justru bersorak senang dalam hati. Karena reaksi meremehkan seperti itulah yang paling ia tunggu sebagai karakter misterius. Baginya, saat nanti ia mulai bergerak, semuanya pasti akan terasa jauh lebih menarik. Namun di luar dugaan, Lalanoa justru langsung berdiri di depannya dengan marah. Wajahnya memerah saat ia memperingatkan Koban agar tidak menghina ilmu pedang gurunya, lalu menegaskan bahwa orang seperti Koban tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan tebasan Chit. Ucapan itu langsung membuat emosi Koban tersulut. Ia mengancam akan menghancurkan wajah Lalanoa dan menyuruhnya meminta maaf selagi ia masih diberi kesempatan. Koban pun memaki Lalanoa dan nekat menarik belati dari balik bajunya. Meski membawa senjata dilarang di acara perayaan, rupanya hal seperti itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan bangsawan kelas atas yang biasa membawa satu senjata untuk perlindungan diri. Tentu saja Chit dan Lalanoa tidak membawa senjata. Namun bagi Lalanoa yang sekarang, hal itu sama sekali bukan masalah. Dengan tenang, ia memperhatikan arah tikaman belati Koban. Ia menunggu sampai jaraknya tinggal sedikit, lalu dengan gesit, menarik satu kaki dan memiringkan tubuhnya. Belati itu pun meleset hanya setipis kertas, sekadar merobek ujung gaunnya tanpa menyentuh kulitnya sama sekali. Gerakan itu menjadi bukti bahwa bakat luar biasa Lalanoa benar-benar sudah mekar. Latihan keras bertahun-tahun yang ia jalani sendirian telah membentuk fondasi yang kuat. Lalu kemampuannya mengamati dan menyerap teknik Chit secara detail menyempurnakan semuanya. Karena itu tanpa jeda ia langsung mengunci pergelangan tangan Koban, merebut belatinya, lalu memanfaatkan putaran tubuhnya untuk melepaskan tendangan memutar dengan pengendalian sihir tingkat tinggi. Tendangan itu berhenti tepat di depan hidung Koban. Bersamaan dengan pertanyaan dingin dari Lalanoa, apakah Koban masih ingin melanjutkannya? Darah langsung menetes dari hidung Koban yang tampak sedikit bengkok akibat tekanan dari serangan itu. Wajah Koban seketika memerah karena malu dan terhina. Namun tidak lama kemudian, seorang elf tampan dengan senyum lembut berjalan menghampiri mereka. Koban langsung pucat, buru-buru menyeka darah di hidungnya, lalu membungkuk hormat. Melihat itu, Lalanoa perlahan menurunkan kakinya. Orang itu adalah Shinji dari faksi reformis. Shinji lalu menyapa Lalanoa dengan sopan dan menanyakan apakah ada masalah dengan bawahannya. Saat Koban mencoba mencari alasan, Shinji langsung membungkamnya dengan tatapan tajam dan menegaskan bahwa ia sedang tidak berbicara kepadanya. Menjawab pertanyaan itu, Lalanoa menyodorkan belati yang baru saja ia rampas sebagai bukti. Ia menjelaskan bahwa rombongan Koban telah menghina kesatrianya dan bahkan nekat menyerangnya dengan senjata itu. Menyadari tingkah memalukan bawahannya, Shinji pun mengakui kesalahan mereka. Koban dan para pengikutnya langsung menunduk dan buru-buru meminta maaf. Setelah itu, Shinji meminta kebesaran hati Lalanoa untuk melupakan insiden tersebut demi menjaga nama baiknya, sekaligus berjanji akan mengganti gaun Lalanoa yang robek. Karena Lalanoa setuju tanpa memperpanjang masalah, Shinji pun segera membawa rombongannya pergi. Insiden singkat itu langsung membuat isi aula kembali dipenuhi bisik-bisik. Cemoohan bernuansa diskriminasi bercampur dengan suara kagum dari para saksi mata yang baru saja melihat sendiri betapa cepat refleks Lalanoa. Tepat saat Lalanoa dan Chit hendak pergi, Sakura tiba-tiba berlari menghampiri mereka. Dengan wajah penuh khawatir, Sakura menanyakan keadaan Lalanoa setelah melihat keributan dengan faksi reformis tadi. Namun Lalanoa hanya menganggap kekhawatiran itu tidak ada gunanya, karena sekarang ia sudah cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Meski tetap mendapat respons dingin, Sakura masih sempat memuji teknik menghindar Lalanoa yang luar biasa. Namun Lalanoa hanya mendengus bangga dan membuang muka. Melihat keras kepalanya Lalanoa, Sakura menunjukkan raut wajah tertekan, lalu kembali memastikan apakah Lalanoa benar-benar serius ingin mengikuti pertempuran takhta. Saat Lalanoa membenarkannya, Sakura langsung melempar tatapan tajam ke arah Chit. Ia terang-terangan menuduh bahwa Lalanoa pasti telah dipengaruhi oleh pria di sampingnya itu. Tidak terima gurunya dituduh sembarangan, Lalanoa langsung maju membela. Ia menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya berasal dari keinginannya sendiri, dan Chit datang murni hanya untuk membantunya.
Namun Sakura tidak menyerah. Ia memperingatkan Lalanoa agar berhati-hati, lalu mengungkap fakta bahwa identitas Chit sama sekali tidak bisa dilacak, bahkan setelah ia mengerahkan seluruh jaringan informasi elit milik Toki Seiryu dan perusahaan Mitsugoshi. Bukannya goyah, Lalanoa justru semakin marah. Ia balik memelototi Sakura dan menyuruhnya diam, lalu berhenti menjelek-jelekan gurunya. Melihat reaksi sekeras itu, Sakura hanya bisa menunduk dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Meski begitu, Lalanoa sama sekali tidak memedulikannya. Ia langsung menarik tangan Chit dan mengajaknya pergi meninggalkan aula dengan langkah cepat dengan alasan mereka harus bangun pagi untuk menyiapkan turnamen keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya di kaki pohon dunia, hari yang telah dinanti selama 100 tahun akhirnya tiba. Pertempuran takhta pun resmi dibuka lewat teriakan melengking dari Salaman, seorang kesatria sihir legendaris yang kini bertugas sebagai pembawa acara. Setelah menjalani pemeriksaan tubuh, para peserta berdiri siaga di depan gerbang sihir sambil menyimak penjelasan aturan yang ditampilkan melalui bola sihir. Aturannya terbilang cukup ketat. Babak penyisihan ini hanya akan menyaring 30 peserta terbaik untuk maju ke babak utama 1 minggu kemudian. Peserta akan langsung didiskualifikasi jika tidak mampu bertarung atau keluar dari zona tempur yang terus menyempit. Mereka juga dilarang keras membawa senjata atau pelindung dari luar, jadi semuanya harus mengandalkan apapun yang ditemukan di dalam area. Yang paling penting, energi sihir seluruh peserta dibatasi agar perbedaan kekuatan tidak terlalu jauh. Sehingga kunci kemenangan justru ada pada seberapa baik mereka memanfaatkan alat sihir yang ditemukan selama pertempuran. Di tengah kerumunan faksi yang sibuk melakukan pengecekan terakhir, Chit dan Lalanoa membahas strategi mereka secara terpisah. Dengan semangat, Lalanoa menjelaskan bahwa mereka harus menghindari bentrokan dengan kekuatan besar di awal pertandingan dan lebih fokus mengumpulkan artefak kuat dari peti harta. Rencananya, 3 kekuatan besar akan dibiarkan saling bentrok sampai kehabisan tenaga, lalu mereka bergerak di saat terakhir untuk merebut kemenangan. Mendengar itu, Chit hanya mengiyakan dengan tenang, dan respons itu membuat Lalanoa semakin yakin bahwa rencananya akan berjalan mulus. Saat waktu dimulainya pertempuran tiba, para kandidat bersama Knight mereka mulai melompat masuk ke gerbang sihir secara bergiliran sesuai nomor undian. Begitu giliran nomor 57 tiba, Chit dan Lalanoa saling bergandengan tangan, lalu melompat masuk ke dalam cahaya terang gerbang teleportasi. Seketika pemandangan di depan mereka berubah menjadi lautan awan indah yang disinari matahari pagi. Rupanya mereka diteleportasi ke lapisan tengah pohon dunia. Lalanoa lalu menjelaskan bahwa posisi ini punya peluang bertahan hidup lebih tinggi dibanding lapisan bawah. Setelah itu, ia menyerahkan tas perlengkapan awal berisi pisau, perbekalan, dan sebuah gelang khusus kepada Chit. Begitu mengenakan gelang itu, Chit langsung merasakan energi sihirnya ditekan oleh kekuatan artefak tersebut. Gelang itu berfungsi sebagai pembatas kekuatan sekaligus alat pemberi informasi real-time tentang jumlah peserta, yang saat itu tercatat sebanyak 114 orang. Saat memeriksa peta di bola sihir, Chit sempat tertegun karena teknologi canggih itu ternyata disediakan oleh perusahaan Mitsugoshi. Meski menyadari betapa cepatnya perusahaan itu bergerak, ia tetap memusatkan perhatian pada informasi dari Lalanoa tentang sebuah dungeon di dekat lokasi mereka. Tanpa membuang waktu, keduanya pun bergerak cepat, menembus hutan rimbun menuju pintu masuk dungeon. Tepat pada jam 7 saat notifikasi di bola sihir menyatakan bahwa pertempuran telah resmi dimulai, mereka sampai di sebuah tangga menuju bawah tanah. Di tengah perjalanan itu, Chit mulai berpikir mencari cara paling efektif untuk mendeteksi musuh saat energi sihirnya dibatasi. Ia menyadari bahwa memperkuat pendengaran terlalu tajam justru hanya akan memicu suara bising yang mengganggu, sehingga cara itu cuma efektif untuk pertarungan jarak dekat. Begitu juga dengan pelacakan energi sihir lawan. Jika jangkauan dan akurasinya diperluas, konsumsi mana akan menjadi sangat besar, sehingga taktik itu tidak cocok untuk area luas. Lalu bagaimana dengan atomic radar? Tentu saja cara itu langsung dicoret karena gelombangnya akan dengan mudah membongkar posisinya kepada musuh. Sebenarnya, Chit punya trik curang yang bisa dengan mudah meretas dan mengabaikan batasan gelang di tangannya. Namun karena tidak ingin merusak keseruan kompetisi, ia memilih menahan diri, bermain bersih sesuai aturan, dan benar-benar menikmati panggung pertempuran yang sudah disiapkan untuknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di dalam sebuah ruangan batu. Di sana terdapat altar yang mengaktifkan 2 pilihan pintu sihir, pintu biru dengan tingkat kesulitan rendah dan hadiah biasa, serta pintu merah yang jauh lebih sulit tetapi menjanjikan hadiah berharga. Tanpa ragu, Chit langsung memilih jalur merah meski Lalanoa sempat merasa cemas melihat tingkat kesulitannya. Setelah masuk, mereka melihat interior pohon dunia yang terasa sangat eksotis. Akar-akar raksasa menjuntai dari langit-langit kubah dan menciptakan suasana yang tenang. Di sana, Chit menemukan sebuah pedang mithril tua yang tertancap di akar pohon.
Ia sempat kecewa karena pedang itu terlihat biasa saja. Namun dari belakang, Lalanoa menjelaskan bahwa meski pedang itu penuh luka dan hanya merupakan perlengkapan standar dari masa lalu, nilainya tetap sangat tinggi karena sejarah yang dimilikinya. Mendengar itu, Cid pun langsung memeluk pedang tersebut, karena perannya sebagai guru yang baik memang cukup menguras kantongnya. Namun tiba-tiba, akar-akar di sekitar mereka mulai bergerak liar. Tidak lama kemudian, akar-akar raksasa itu memperlihatkan bangkai naga tanah yang terlilit di antaranya. Kini naga itu mulai bangkit kembali dengan mata keruh dan bau busuk yang langsung menyebar ke seluruh ruangan. Lalanoa pun langsung menyadari bahwa bangkai naga itu kemungkinan adalah dragon zombie. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras yang memekakan telinga, disusul bau busuk yang semakin menyengat. Lalanoa segera memasang kuda-kuda, sementara Cid dengan tenang maju ke depan dan bersiap menyerang. Melihat Cid mengambil alih situasi, Lalanoa pun perlahan mundur menjauh. Sesaat kemudian, rahang naga tanah itu menerjang hendak melahap Cid, namun dengan tenang menghindar dan menebaskan pedang mithril yang sudah dialiri sihir. Sayangnya, tebasan itu hanya meninggalkan goresan tipis di sisik naga karena pembatasan sihir dari gelang artefak yang dipakainya. Menyadari hal itu, Cid langsung mengompresi sihir pada pedangnya hingga setipis mata pisau agar daya potongnya meningkat. Melihat lawannya tidak kunjung maju, Cid pun mengambil inisiatif. Ia berlari masuk ke jarak serang naga. Saat naga itu mengaum dan melancarkan serangan cakar, Cid menghindar dengan gerakan minimum, lalu memotong kedua cakar itu seperti memotong mentega. Setelah itu, ia terus menekan dengan menyayat persendian lengan naga lewat beberapa ayunan sampai luka yang terbentuk cukup dalam. Sambil terus mencari celah, Cid kemudian melihat organ pusat energi sihir, yaitu jantung naga, yang berada jauh di dalam tulang rusuknya. Namun karena tulang rusuk itu sangat keras, mau tidak mau ia harus menangkis serangan taring dan cakar sambil terus menebas bagian yang sama berulang kali sampai akhirnya patah. Naga itu menjerit kesakitan dan Cid langsung memanfaatkan momen itu untuk menyelinap ke bawah ekornya. Ia terus menusuk ke sela tulang rusuk yang patah sampai pada tusukan ke-9, pedangnya akhirnya menembus jantung naga. Naga itu mengerang lalu berbalik untuk kabur, tetapi Cid segera mengalirkan sihir ke kakinya dan menciptakan daya dorong ledakan sesaat untuk menyusul. Dengan kekuatan penuh, ia menusukkan pedangnya, lalu memutar pergelangan tangannya, mengoyak jantung naga itu dari dalam. Naga tersebut pun mengamuk, menyemburkan cairan busuk dan melolong sebelum akhirnya tumbang. Pertarungan itu pun selesai. Setelah menyarungkan pedang, Cid pura-pura berjalan tidak stabil, seolah kakinya melemah karena luka lamanya kambuh. Lalanoa buru-buru menghampirinya dengan wajah cemas, tetapi Cid langsung mengalihkan pembicaraan dengan menjelaskan bahwa dalam kondisi energi sihir yang dibatasi, pertarungan justru lebih bergantung pada teknik skala kecil. Lalanoa pun memuji pengendalian sihir Cid yang sangat efisien, tetapi tetap mematikan. Di saat itulah Lalanoa mulai memikirkan kemampuannya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus bergantung pada Cid. Ia ingin semua orang mengakui kemampuannya, bukan hanya menganggap ia beruntung karena memiliki knight sehebat Cid. Sambil memusatkan energi sihir di telapak tangannya, hingga memercik kuat, Lalanoa menunjukkan tekadnya. Ia mengaku terus melatih teknik kompresi dan pelepasan sihir sampai otaknya terasa seperti terbakar, sesuai petunjuk dari Cid. Setelah itu, ia meminta pengakuan dari Cid agar suatu hari bisa berdiri sejajar di sampingnya, sampai Cid mau menceritakan seluruh masa lalunya. Permintaan itu pun langsung dijawab oleh Cid dengan persetujuan. Namun tiba-tiba terdengar suara mekanis yang mengumumkan bahwa ujian kuno telah diselesaikan dan hadiah akan diberikan. Seberkas cahaya turun, lalu sebilah pedang perlahan melayang ke tangan kanan Lalanoa. Anehnya, alih-alih artefak kuat, pedang itu justru terlihat seperti pedang tua yang kusam dan murahan, bahkan tidak memancarkan energi sihir sedikit pun. Meski Cid sempat menawarkan pedang mithrilnya sebagai ganti, Lalanoa menolak sambil tersenyum. Ia merasa pedang usang itu sangat pas di tangannya, bahkan mulai menyukainya. Dari sana, mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan ruang ujian. Namun langkah mereka terhenti di pintu keluar saat Cid memperingatkan adanya bahaya. Lalanoa, yang kini sudah jauh lebih peka, langsung menyadari ada 4 musuh dari faksi yang sama yang sedang bersiap menyergap mereka. Dengan yakin, Lalanoa meminta izin untuk membereskan mereka sendirian. Saat Lalanoa melangkah kembali ke ruangan pertama, sebuah belati dan tombak langsung menyerang dari 2 sisi. Namun ia bergerak begitu cepat sampai serangan itu hanya menghantam udara kosong. Para penyerang pun panik saat target mereka tiba-tiba menghilang. Dalam cahaya redup, Lalanoa muncul dan langsung mengepung keduanya dengan kecepatan yang sama sekali tidak mampu mereka ikuti. Keduanya pun jatuh dan lenyap seketika. Melihat itu, 2 orang lainnya yang kehilangan knight mereka perlahan mundur karena takut. Saat Lalanoa kembali memasang kuda-kuda, mereka akhirnya menyadari siapa dirinya. Salah satu dari mereka menatap sinis karena tidak terima dikalahkan oleh keturunan campuran.
Sementara rekannya mencoba menenangkan situasi agar kekuatan mereka tetap utuh untuk bergabung dengan pasukan utama faksi adik raja. Dari sana, keduanya mencoba bernegosiasi dengan menawarkan aliansi dan janji artefak kuat di masa depan. Namun tawaran itu langsung ditolak. Lalanoa segera memangkas jarak dalam sekejap. Sebelum kedua pria itu sempat memasang pertahanan, ia menebas mereka satu persatu dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Keduanya pun lenyap menjadi butiran cahaya dengan mata terbuka lebar karena kaget meninggalkan seluruh barang bawaan mereka. Chit, yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan, memuji perkembangan Lalanoa. Mendapat pengakuan itu, Lalanoa pun tersenyum puas, sementara Chit menatap ke arah bekas hilangnya para musuh itu. Setelah itu, Lalanoa menjelaskan bahwa musuh yang baru saja ia tebas sebenarnya tidak benar-benar mati, melainkan diteleportasi ke ruang medis. Sambil memulihkan tenaga, Lalanoa mengutak-atik bola sihir di gelangnya dan menemukan fitur rekap eliminasi. Hasilnya cukup mengejutkan. Belum genap 30 menit sejak pertempuran dimulai, jumlah peserta sudah turun tajam dari 154 menjadi 110 orang. Beatrix memimpin dengan 6 eliminasi, Alpha 2, sementara Lalanoa dengan bangga menunjukkan 4 eliminasi atas namanya. Yang paling penting, faksi adik raja sudah kehilangan 6 anggota bahkan sebelum sempat berkumpul. Karena zona pertempuran berikutnya akan ditentukan dalam 20 menit, Chit dan Lalanoa memutuskan untuk tetap berlindung di dalam dungeon sambil mencari sisa artefak. Sementara itu, di wilayah mata air, Aide ketegangan memuncak di kubu faksi adik raja. Ototorion tengah menunggu 10 anggotanya yang masih terpencar ditemani knight utamanya, Sakisa. Tiba-tiba seorang bawahan melaporkan kabar yang langsung membuat darah Ototorion mendidih. 6 orang dari pihak mereka telah gugur. 2 ditumbangkan Alpha dan yang paling menghina baginya, 4 sisanya dihabisi oleh Lalanoa. Merasa harga dirinya sebagai pemimpin faksi besar diinjak oleh seorang keturunan campuran, Ototorion langsung marah, menghajar bawahannya sendiri sampai pingsan, lalu mengubah rencana awal dan memerintahkan perburuan mutlak untuk memenggal kepala Lalanoa. Memanfaatkan kemarahan itu, Secondary langsung maju menawarkan diri untuk membunuh Lalanoa. Meski Ototorion sempat melirik ke arah Sakisa yang jelas jauh lebih bisa diandalkan, pada akhirnya ia tetap menyerahkan tugas kotor itu kepada Secondary dan membekalinya dengan artefak komunikasi jarak jauh. Di balik sikap patuhnya, Secondary sebenarnya menyimpan kecemburuan dan kecurigaan besar pada Sakisa karena telah merebut posisinya sebagai tangan kanan Ototorion. Karena itu, ia menahan rasa hinanya dan bertekad memakai misi ini untuk membunuh Lalanoa demi merebut kembali kepercayaan penuh tuannya. Beralih ke dahan pohon dunia yang menjulang tinggi, kelompok Alpha sedang memantau pergerakan zona pertempuran. Beta dan Epsilon yang kini menyamar sebagai laki-laki baru saja kembali dari pengintaian sambil membawa satu artefak curian. Laporan itu sempat diselingi keributan kecil saat Beta mengeluh dadanya terasa sesak karena pakaian penyamaran. Lalu Epsilon menyindir bahwa ia tidak mengalami hal seperti itu karena pengendalian sihirnya jauh lebih teliti. Sambil memegangi dadanya, Beta dengan sedih mengakui bahwa pengendalian sihirnya memang masih kurang dan memuji Epsilon. Namun bukannya mereda, pujian itu justru membuat Epsilon marah. Dan keduanya pun terus berdebat sampai Sakura akhirnya menengahi mereka lalu membawa pembicaraan kembali ke hal yang jauh lebih serius. Fokus mereka tertuju pada anomali kekuatan Lalanoa yang meningkat tajam secara tidak wajar. Dari sana, kecurigaan utama pun mengarah pada sang guru, Nazono Senen, yang latar belakangnya benar-benar bersih tanpa jejak sebelum memasuki negeri ini. Tanpa diduga, Alpha melontarkan satu kemungkinan lain, Kultus Diabolos. Ia menjelaskan bahwa kemampuan Nazono dalam menghapus jejak dan mengelabui pengamatan mereka sangat mirip dengan gaya operasi anggota kultus. Jika benar Nazono adalah bagian dari organisasi itu, Alpha sangat khawatir perubahan instan Lalanoa merupakan hasil konsumsi obat berbahaya buatan kultus yang biasa digunakan untuk memicu lonjakan energi sihir. Mendengar dugaan mengerikan itu, wajah Sakura seketika berubah sedih. Ia memohon kepada timnya untuk menyelidiki ulang identitas Nazono Senen secara menyeluruh, lalu bersumpah tidak akan pernah memaafkan pria itu jika terbukti melakukan hal keji pada Lalanoa. Namun di tengah ketegangan itu, Beta tiba-tiba menunduk karena teringat sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Ia lalu menceritakan sebuah legenda dari kampung halamannya tentang desa tersembunyi di pedalaman gunung. Desa itu konon dihuni oleh unit bayangan pewaris teknik pedang pembunuh yang bertugas melenyapkan ancaman negara secara rahasia. Mendengar ciri-ciri itu, Sakura langsung teringat pada rumor lama tentang organisasi pembunuh bernama Anbu yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak di masa lalu. Beta kemudian melanjutkan cerita yang ia ketahui. Tepat 200 tahun lalu terjadi kebakaran hebat di sebuah gunung kosong. Namun setelah api padam, ditemukan puing-puing rumah dan tumpukan mayat dalam jumlah besar di area yang seharusnya tidak berpenghuni itu.
Yang lebih mengerikan, seluruh mayat tersebut dipenuhi bekas tebasan pedang yang brutal. Peristiwa berdarah itu juga terjadi tepat pada era Raja Kegelapan, masa kelam ketika banyak catatan sejarah sengaja dihilangkan dan diselimuti berbagai rumor buruk. Menyadari potensi bahaya yang mengancam, Alpha menyimpulkan bahwa jika Nazono memang keturunan organisasi pembunuh mematikan tersebut, maka menyembunyikan kekuatan dan bersembunyi di depan mata mereka bukanlah hal sulit baginya. Ia pun langsung menginstruksikan Beta dan Epsilon untuk membongkar ulang arsip sejarah, termasuk menggali catatan yang sengaja dihapus, sambil berharap jarak waktu 200 tahun itu benar-benar hanya kebetulan. Meski diliputi banyak misteri yang belum terpecahkan, Alpha memastikan kepada Sakura bahwa rencana pergerakan mereka di pertempuran takhta tidak akan berubah. Sebagai langkah nyata, Alpha membagi tim menjadi 2 kelompok. Dirinya dan Sakura akan bergerak menyisir dari arah timur, sementara Beta dan Epsilon menyapu dari barat. Taktik utama mereka adalah mengikis kekuatan 3 faksi besar secara perlahan dari 2 sisi. Epsilon sangat yakin bahwa tekanan yang terus-menerus ini akan memaksa pihak kultus Diabolos kehilangan kesabaran dan akhirnya menampakkan wujud asli mereka. Setelah itu, Alpha pun meresmikan dimulainya operasi. Dalam sekejap, mereka berempat langsung melesat dan berpencar, menyusul target masing-masing ke dalam medan pertempuran. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like videonya biar makin semangat. Sampai jumpa di part berikutnya.